surga kecil jatuh ke bumi. Kiasan yang tepat disematkan pada bumi Papua. Pesonanya selalu menarik untuk dijelajahi. Salah satunya pulau berpasir putih bernama Namatota di Papua Barat. Terletak di distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, pulau dengan luas sekitar 40 km persegi ini dikenal sebagai kampung nelayan karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari hasil bahari. Memasuki periode angin timur seperti sekarang, tangkapan andalan nelayan Namatota adalah ikan cakalang. Ini anginnya sudah sepoi-sepoi dan pas banget udah masuk angin timur. Tandanya masyarakat Namatota pergi melaut untuk mencari ikan cakalang. Ini mereka udah berangkat melaut, sekarang saya nyusul ditemani Bang Yasir. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjaring ikan cakalang biasa dilakukan nelayan Namatota secara bersama-sama. Oke, saya udah pindah di perahu nelayan dan sekarang kita mencari spot di mana ada ikan cakalangnya. Masih mencari ya, Pak? Masih cari dulu. Dalam satu perahu berisi 4 hingga 5 orang yang saling bekerja sama. Oke, jadi Bapak di belakangnya sama ada yang di depan. Tugasnya adalah melihat di mana ada ikan cakalang. Mereka akan bermain di permukaan, terlihat sekali ada lihat-lihatnya. Hari ini cuaca sangat mendukung. Gerombolan ikan cakalang yang muncul ke permukaan untuk memburu mangsa dapat terlihat dengan jelas. Begitu kawanannya terlihat, nahkoda kapal dengan sigap langsung memacu perahu mengejarnya. Perahu bergerak memutar untuk menjebak ikan. Setelah membentuk lingkaran sempurna, ujung jaring lalu dikunci sehingga tidak memberi celah kawanan ikan bisa kabur. Jaring sudah ditebar. Ini adrenalin banget, masih dekat sampai sekarang karena di bagian belakang itu walaupun aman masih takut kesapu-sapu jaring karena bisa aja saya ikut ke bawah sampai masuk. Memang harus cepat sekali, tadi hitungan detik. Jaring sepanjang ini puluhan bahkan ratusan meter dibentangkan, nggak ada yang melingkar. Mengepung ikannya, sekarang kita mulai tarik. Pekerjaan terberat bagi nelayan seperti ini adalah saat menarik jaring. Karena beban jaring kini bertambah berat dengan air dan ikan yang terjebak di dalamnya. Panjang jaring untuk menangkap cakalang seperti ini bisa mencapai ratusan meter. Tarik, mulai terlihat. Banyak sekali. Kamu yang terbang lagi? Nggak sampai. Boleh, step langsung angkat tali. Langsung angkut ya? Semakin mendekat, jaring terasa lebih berat. Hasil tangkapan pun semakin nampak. Makin kerasa. Berat. Tapi excited karena terlihat banyak sekali. Ini lagi. Gua lihat. Kita dikerumuni ikan cakalang. Masih belum semua jaringnya. Tapi diam begini aja pusing karena goyang-goyang perahunya. Sambil kita harus fokus melepas dia dari jaring. Keseimbangan badan di atas perahu dan gerakan tangan saya tidak semahir para nelayan ini. Namun gerombolan ikan dalam jaring tidak membuat saya urung ikut terlibat dengan mereka. Ikan yang termasuk ke dalam jenis tuna ini disebut juga dengan skipjack tuna. Garis-garis hitam di bagian belakang menjadi ciri khasnya.
Hasil laut yang satu ini termasuk ke dalam primadona perairan Nusantara. Daging dan cita rasanya yang khas membuat permintaan ikan ini terbilang tinggi. Kita dapat banyak sekali, tapi nggak bisa langsung cari lagi. Kita mendarat dulu untuk memilah ikan-ikan yang mengeluarkan dari jar yang terakhir tadi, baru gas lagi, laut lagi. Salah satu olahan khas daerah timur Indonesia adalah ikan asap. Pemanfaatan cakalang di sini biasanya diasar atau dibakar. Nah, cakalang asar ini nantinya mau kita masak, kita tumis dengan daun gedi dan kembang pepaya. Hasilnya, ikan akan lebih tahan lama sehingga bisa diolah menjadi berbagai jenis olahan turunan. Bumbu sederhana yang telah dihaluskan kemudian ditumis dengan daun pepaya dan daun gedi hingga matang. Tidak perlu berlama-lama karena ikan cakalangnya juga sudah diasar. Ini sudah matang dan siap santap. Ayo mama, waktunya makan. Tumisan cakalang asap, bunga pepaya, serta daun gedi yang berlendir menambah cita rasa masakan kami siang ini. Saya tidak berhenti menyuap. Tandanya ini masakannya enak. Tapi ada rasa pahit-pahitnya mama ya. Itu dari daun gedi kan? Oh, dari bunga pepaya. Ada rasa pahit dari bunga pepaya. Tapi setelah dicampur dengan daun gedi, balance rasanya. Mantap, mantap. Petualangan yang lengkap sekali dari mulai mencari ikan cakalang yang butuh perjuangan seperti itu sampai menikmati langsung kuliner khas yang dibuat oleh mama-mama nama Tota. Kalau di sini sebutannya apa mama? Masarat. 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 Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lanskap Pulau Nama Tota sangat memikat mata. Dikelilingi laut biru dan pasir putih, pulau ini seolah mengajak saya untuk tinggal lebih lama dan mengulik lebih dalam di balik keindahannya. Siang ini perahu membawa kami ke salah satu spot diving untuk menyingkap panorama bawah laut Pulau Nama Tota. Ada yang kurang nih kalau saya melewatkan, mengeksplor bawah laut di sini. Dan tentunya sekarang saya mau diving ditemani Bang Jack dan juga Kakak Abdul. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak jauh dari tepi pantai, kami akhirnya sampai di spot House Reef. Rumah karang ini tidak berarus kencang, sehingga menjadi titik favorit bagi para pecinta dunia bawah laut. Ini udah sampai spotnya, namanya spot Babanus. Kira-kira ada apa aja ya bawah lautnya? Saya nggak sabar, semoga dapat schooling ikan. Schooling adalah penamaan untuk ikan yang berkumpul dan berenang secara sinkron. Backroll dengan sempurna. Saya langsung disuguhi hamparan terumbu karang yang beraneka ragam. Mulai dari jenis tanduk rusa hingga brain coral yang menyerupai bentuk otak. Tidak heran, Laut Nama Tota masih menjadi lumbung ikan bagi para nelayan karena rumahnya yang masih terjaga. Saya juga menemukan beragam hewan penghuni karang lainnya, seperti ikan badut, ikan ekor kuning, dan samadar.
Samar-samar sekelompok manta rays atau ikan pari manta yang cukup langka melintas di kejauhan. Namun yang paling menarik perhatian saya adalah lionfish. Ikan karang ini memiliki warna yang selaras dengan sirip yang mengembang. Di balik tampilannya yang menawan, lionfish memiliki duri yang berbisa. Jika terkena sengatannya, bisa mengakibatkan efek yang berbahaya. Semua potensi ini masih terjaga karena perairan Namatota dilindungi oleh peraturan adat yang disebut sasi. Teripang merupakan salah satu hewan yang masuk ke dalam larangan sasi. Tadi pertama kali masuk, saya lihat lionfish. Lionfish, kemudian kita nemuin teripang juga, karena besar sekitar tadi udah 40 sentian sampai 50 sentian. Masuk ke dalam segitiga karang dunia, perairan Papua Barat menyimpan kekayaan bawah laut yang sangat beraneka ragam. Aduh, tadi lihat apa aja? Aduh, banyak tadi saya lihat ada Nemo tadi satu. Ada Nemo juga ya? Iya, seru. Ini seru banget. Sebenarnya sih visibility-nya nggak terlalu bagus ya, Bang Jaki. Iya. Bagusnya tuh kapan? Ini tuh mulai dari Oktober sampai Mei. Oh, belum tapi tadi udah bagus banget sih melihat bayakan, apalagi ada yang teripang itu bagus banget untuk ekosistem laut, karena sebenarnya teripang itu fungsinya menyedot debu atau kotoran-kotoran yang ada di dasar laut, jadi dasar lautnya akan terjaga dengan baik dan juga produktif. Menjaga terumbu karang dan biota di dalamnya penting untuk memastikan ekosistem tetap terjaga. Seperti tadi kegiatan yang kita lakukan mengukur teripang karena fungsinya kita menjaga populasinya, karena teripang itu sangat penting untuk laut kita. Ikuti jejak saya, jejak Papua. Wah, besar sekali. Selain menggunakan jaring, sebagian nelayan Namatota masih memakai cara sederhana, salah satunya dengan metode handline atau pancing ulur. Dengan target ikan jenis tertentu, kami menuju ke tengah laut yang memiliki arus kuat. Nah, ini kita sudah sampai di titiknya. Waktunya kita melempar umpan. Ini umpannya ikan tongkol yang ukuran sedang seperti ini. Kira-kira ikannya sebesar apa ya? Semoga dapat ya, Pak. Saya lempar ya. Memancing dengan tonda biasanya dilakukan siang hari, karena berharap umpan ikan utuh akan mudah dilihat dan disambar oleh target. Ulur senarnya. Ini mancingnya itu kita gini, mancing tonda, umpan kita lepas, perahu harus tetap jalan. Nih, balik. Oke. Nanti ikannya akan mengejar umpannya. Memancing menggunakan tangan seperti ini memudahkan pemancing untuk merasakan tarikan ikan yang menggigit umpan. Kita memainkan umpannya sambil nyetir botnya. Ini butuh kelihayan tangan Pak Kadir nih. Menyeimbangkan laju dan arah perahu sembari memancing bukanlah hal yang mudah. Setelah menghabiskan waktu cukup lama, ternyata keberuntungan kami belum membuahkan hasil. Kami pun memutuskan untuk mencoba metode memancing dasaran. Kita turunkan lagi senarnya. Dan ini senarnya beda sama yang tadi kita pakai. Kalau tadi itu untuk ikan-ikan tenggiri, tapi yang ini ada berapa kail, Pak? 3 kail ya? Itu untuk ikan-ikan dasar. Senar diulur hingga pemberat menyentuh dasar. Umpan yang digunakan pun berbeda. Tidak meniru ikan hidup, melainkan menggunakan ikan potongan. Memancing seperti ini, beban tarikan nyaris hanya mengandalkan topangan tubuh. Tangan juga harus lincah menarik senar depa demi depa. Mana nih? Wah, besar sekali. Pak, ini ikan apa, Pak? Membara. Wah, aduh berat.
Ikan bubara disebut juga ikan kue atau trevally. Ini menurut saya udah besar sekali ya hasil tangkapan kita, tapi Pak Kadir kadang bisa lebih besar lagi. Dapatnya berapa kilo, Pak? Bisa sampai 15 kilo. Bayangkan seberapa besar itu. Hasil pertama yang cukup besar belum mengurungkan niat kami untuk menambah jumlah tangkapan. Kembali pancing kami pasang. Oh, ini dia. Terlihat. Pak, besar sekali. Aduh. Pak. Bapak, aduh, saya takut lepas. Dapat lagi. Ini ikan apa nih, Pak? Kakap. Kita dapatkan kakap. Aduh, Papa dia narik. Kita angkat saja. Dapat kakap. Ini lebih besar daripada yang tadi. 2 kali Pak Kadir berhasil strike. Saya semakin penasaran, ingin merasakan tarikan pancing yang saya lempar sendiri. Oh, sudah sampai dasar. Ada 2 cara nih bisa didiamkan. Kalau rame itu bakalan diambil, dimakan ikan. Tapi kalau lagi sepi ikan harus diayun-ayunkan. Pak, ini kok berat, Pak? Pak, dapat ya, Pak? Dapat nggak? Dapat? Lah, dapat saya. Baru masukin. Baru turunin umpan. Astaga, serius? Emang boleh segampang ini? Dapat kan? Akhirnya, keberuntungan berpihak kepada saya. Biasa loh, baru saya masukin ini umpan dan senar langsung dapet, nggak ada hitungan 10 detik langsung dapat. Berbagai jenis ikan telah kami dapatkan, mulai dari ikan bubara, kakap putih, hingga kakap merah. Lagi-lagi pancing kami kembali strike. Aduh berat, dapat lagi. Ini kan bobara juga. Bobara. Emang di sini kan bobaranya besar-besar. Luar biasa. Ini tadi lumayan sih. Nggak secepat yang pertama saya dapat, tapi beruntung dapat yang sebesar ini. Pak, ini udah cukup ya, Pak, tangkapan kita? Udah ada 1, 2, 3, 4 loh. Udah mantep banget nih untuk kita jadi santapan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menurut Pak Kadir, semua hasil tangkapan kami hari ini termasuk ikan primadona. Karena dagingnya yang lezat sehingga banyak diminati orang. Ini dia ikan yang sudah ditangkap tadi. Kita mau bikin olahan ada 2 macam. Ikan kakap merahnya mau dikuah asam dan ikan bobaranya dibakar nanti sama Bapak. Saya bantuin Mama siapkan bumbu seperti biasa. Ikan bakar ini hanya mengandalkan bumbu oles berupa bawang merah, garam, dan perasan jeruk nipis. Sembari menunggu matang, bumbu hidangan kuah asam disiapkan. Mudah banget masaknya. Jadi pertama-tama kita masukkan bahan-bahan serai, bawang merah, rica, cabai, kemudian nanti masukkan ikan dan perasan jeruk. Mama, ayah sudah mendidih. Si masuk Warga Namatota mengandalkan jeruk nipis untuk rasa masam, karena buah ini mudah didapat dibanding buah asam. Nampaknya ikan kuah asam saya sudah matang nih. Bapak, ikan bakar sudah siap? Sudah siap? Oke, ayo kita makan. Ayo, Pak. Pilihan mengolah bubara menjadi ikan bakar sangat tepat.
Permukaannya yang lebar membuat bubara dapat matang secara merata. Sementara kakap dengan tipikal daging yang tebal, cocok untuk diolah menjadi hidangan berkuah. Mewah sekali hidangan hari ini. Ikan kakapnya, asamnya itu beda banget daripada pakai asam tamarin. Lebih segar menurut saya. Ini bisa jadi salah satu teknik masak pakai asamnya, asam jeruk purut. Apalagi ikan babaranya nih, daging semua walaupun dibubuhin sederhana, rasanya mantul. Mantul banget, gak lupa pakai colo-colo makannya nih. Enak ya Pak? Iya, ya Mama. Perairan Namatota udah nggak diragukan lagi, kayaknya luar biasa. Baru sebentar aja memancing ikan, udah terbuktikan kita mendapat berbagai macam ikan yang variatif dan juga besar-besar. Menjadikan santapan siang ini luar biasa puas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Kaimana? Kabupaten yang populer dengan keindahan waktu senjanya ini, bak surga bagi para pecinta hidangan laut. Selain ikan, Pulau Namatota, sudut lain Kabupaten Kaimana ini, juga terkenal dengan lobsternya. Itu di sana ya Bang, dekat batu-batu ya? Perairan Kaimana menyimpan banyak sekali hasil laut yang melimpah. Seperti hari ini saya mau mengikuti kegiatannya Bang Adi dan Bang Jen mencari lobster di perairan di sini. Yuk ikutin ya, ikutin jejak saya, jejak petualang. Para nelayan di sini tidak menggunakan jaring atau perangkap ketika berburu lobster. Spotnya di sini, ya Bang. Di sini ya spotnya. Terlihat banyak sekali batuan nih, tebing tinggi, beberapa batu dan ombaknya lumayan. Karena pertemuan laut lepas langsung menabrak ke sini. Habitat lobster berada di antara karang bebatuan. Untuk mendapatkannya, kami harus menyelam di antara arus kuat yang menghempas tebing. Ini nih yang nggak boleh ketinggalan ya, alat tempur kita hari ini. Ini namanya apa Bang di sini? Red. Ini buat panah ikan, panah lobster pakai ini. Alatnya masih tradisional sekali. Saya baru lihat untuk memanah alatnya seperti ini. Cara pakainya, ini nanti dikaitkan di bagian ujung, nanti ditembakkan gitu. Kita kayak main ketapel ya Bang. Iya. Di kedalaman sekitar 5 meter, air laut masih cukup jernih, sehingga mata kami masih bisa melihat dengan jelas ke dasar karang. Tidak lama, hewan bercangkang satu ini mulai terlihat. Kita dapatkan ini. Ini udang bambu ya? Iya. Udang bambu. Bang, mana pegangnya? Besar sekali. Tadi saya mau nembak, tapi meleset karena belum biasa pakai alat ini. Ternyata saya dapat. Usaha saya tidak kalah jeli dari pemburu lain. Dari balik air, saya melihat lobster yang berkamuflase di antara karang.
Menangkap lobster dengan panah tradisional seperti ini tergolong lebih ramah lingkungan, sebab kami hanya membidik lobster dewasa yang bertubuh besar. Yeay, lumayan nih Bang. Kita satu-satu dapat udang dan lobster. Saya dapat lobster mutiara dan abang-abang ini dapat udang bambu. Coba boleh lihat perbedaannya Bang. Jadi itu perbedaannya pasti ada di coraknya. Kalau udang bambu ini dia mirip bambu ya, warnanya hijau dan seperti ada batik-batiknya. Tapi kalau lobster mutiara cantik sekali, biru, ada corak-corak berwarna orange. Kalau rasanya enak banget Bang. Enak ini yang saya dapat. Wah, sudah tidak sabar. Kita sudah dapatkan banyak, cukup sekali untuk santap siang hari ini. Nanti makan enak nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain memiliki corak dan warna yang berbeda, lobster mutiara memiliki harga jual yang cukup tinggi. Sulitnya lobster mutiara berkembang biak di laut lepas membuat hewan bertubuh bungkuk ini jarang ditemui. Tanpa diberi bumbu apapun, lobster langsung kami bakar. Untuk menambah rasa, hidangan siang kali ini hanya ditemani sambal sederhana. Cukup 5 menit saja, kulit lobster ini sudah merah sekali, merata. Tanda ini sudah matang. Waktunya kita angkat ya Bang. Mari makan. Masyarakat Namatota diberkahi alam yang luar biasa kaya. Untuk sekadar mencari lauk makan, mereka tidak harus bersusah payah mencarinya. Cukup dengan menjaga alam, warga di sini langsung merasakan manfaatnya. Lihatlah, ini daging semua. Oke lah Bang, mari kita makan Bang. Ini nggak dibubuhin apapun aja, udah ada rasa manis dan si lobster mutiara ini ada rasa gurihnya. Tapi kalau udang bambu yang ini Bang, ini enak juga ya. Enak. Dia teksturnya lebih lembut dan lebih dominan manis. Kalau saya sih favorit, dua-duanya favorit. Boleh saya habiskan Bang? Alam Papua ini memang kaya sekali. Gak cuma keindahan lautnya saja, tapi menghasilkan hasil bahari yang melimpah seperti ini. Dan beruntung sekali saya bisa merasakan langsung lobster yang fresh dari tangkap langsung masak hasil perairan Namatota. Ikuti jejak saya, jejak petualang.